Halo semuanya, bertemu lagi bersama The Lockdown. Dan video kali ini akan bercerita tentang film yang berjudul How Much Do You Love Me. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2005 yang mengisahkan tentang seorang wanita malam yang dijanjikan uang bulanan oleh seorang pria asalkan wanita itu mau tinggal bersamanya. Seperti biasa, sebelum mulai jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan mari kita mulai filmnya. Film ini dibuka oleh seorang pria yang sedang berdiri di tengah jalan. Ngapain dia di tengah jalan? Ternyata dia sedang terdiam menatap kagum pada seorang wanita cantik di sebuah bar. Pria ini bernama Franco, seorang karyawan UMK dan memiliki hidup yang biasa-biasa saja. Franco memberanikan diri memantapkan langkahnya untuk masuk ke bar itu. Di sana ia langsung didatangi dan berkenalan dengan wanita tadi. Wanita ini bernama Daniela, seorang wanita malam di bar ini yang paling mantap. Tanpa basa-basi lagi, Franco langsung menanyakan berapa harga tarif Daniela. Dan begitu mendengar jawabannya, Franco pun langsung memberikan sebuah tawaran pada Daniela. Franco mengatakan bahwa dirinya baru saja memenangkan sebuah lotre hingga membuatnya menjadi banyak uang. Lalu Franco pun mengajak Daniela untuk tinggal bersama dengannya sampai uangnya habis. Dan ia juga berkata akan memberikan Daniela uang bulanan sebanyak 100.000 euro tiap bulannya. Berarti kira-kira berapa ya kalau dirupiahkan? Ya banyak lah ya pokoknya. Buktinya si Franco langsung bungkus. Lanjut. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Franco. Dan di sini Franco juga mengatakan kalau dirinya mempunyai penyakit jantung sedari kecil. Mungkin Franco mengatakan ini agar Daniela tidak terlalu berekspektasi oleh cangkulan Franco nantinya. Daniela pun lalu menyuruh Franco untuk memejamkan matanya. Dan ketika Franco membuka matanya, suasana rumahnya seakan terang karena dia melihat Daniela yang hendak membuka mantelnya sambil bergerak-gerak gemes hingga terjadilah percangkulan peresmian lahan di rumah itu. Esok paginya, Daniela memperlakukan Franco layaknya mereka baru berumah tangga. Ia menyiapkan kopi dan merapikan baju kerja Franco yang akan segera pergi bekerja. Namun ketika Franco akan menuruni tangga, tiba-tiba penyakitnya kambuh dan membuatnya terjatuh di tangga itu. Daniela yang panik, ia langsung membawa Franco kembali ke dalam. Kemudian Franco mencoba menelpon temannya yang seorang dokter untuk datang ke rumah memeriksanya. Setelah beberapa waktu, dokter pun datang dan langsung memeriksa Franco. Hasil pemeriksaan itu membuat si dokter mengatakan kalau Franco tak bisa hidup bersama wanita ini. Kenapa? Karena menurut dokter, wanita ini sangatlah cantik dan akan menjadi pemicu detakan jantung Franco menjadi cepat dan melemah fungsinya. Dokter pun juga berpesan pada Daniela untuk menjaga Franco agar malam hari ia harus tidur, tak boleh gelisah apalagi basah. Tapi mohon maaf dok, kenapa duduknya jadi mepet? Hey. Malamnya Franco pun merasa gelisah. Ia lalu menelpon kembali dokternya. Tak butuh waktu lama, si dokter pun datang lagi. Di sini Franco berkata kalau yang sakit bukanlah Franco, melainkan Daniela. Dia merasakan mual dan sakit perut setelah makan malam. Saat dokter akan memeriksanya, Daniela pun berkata, "Haruskah aku melepas bajuku agar kau lebih mudah memeriksanya?" Si dokter pun malu-malu monyet sambil memalingkan wajahnya. Tak lama terdengar suara teriakan dari dalam kamar Daniela. Franco pun langsung bergegas untuk mengeceknya. Dan Franco kaget mendapati si dokter yang sudah pingsan dikarenakan dia tidak tahan melihat kesegaran buah-buahan kepunyaan Daniela. Hingga esoknya terdengar kabar kalau dokter itu meningsoy gara-gara rejeki di malam itu. Beberapa hari kemudian selepas kerja, Franco pulang ke rumah dengan membawa teman-teman kantornya. Karena teman-teman Franco ingin melihat wanita yang sudah membuat Franco selalu bersemangat dan selalu punya mood yang bagus saat bekerja.
Namun sayangnya, Daniela ternyata tidak ada di rumah, yang membuat Franco galau seketika. Malamnya, Franco pun pergi ke bar tempat pertama kali ia berkenalan dengan Daniela. Sesuai dugaan Franco kalau Daniela berada di sini. Ketika Franco masuk, ia merasa terkejut dan kecewa melihat Daniela menerima orderan dan ngerum bersama pria lain. Franco pun memutuskan untuk tetap di sana duduk manis sambil menunggu Daniela selesai. Tak lama ia pun didatangi mami-mami yang menawarinya seorang wanita. Daripada bosan menunggu, akhirnya Franco menyetujuinya. Selagi Franco bersama wanita ini, Daniela pun sudah selesai dan keluar dari roomnya. Lalu Franco dengan sengaja keluar dari bar bersama wanita ini melewati Daniela yang hanya meliriknya. Merasa diabaikan, Daniela pun memanggil Franco yang sudah berjalan ke arah pulang. Mendengar itu, Franco pun kembali dan dengan jantan mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Daniela. Tapi sayang sekali Daniela tak merespon seperti yang Franco inginkan dan juga mengatakan kalau ada pria lain di dalam hatinya. Terus ngapain lu manggil? Franco yang tak ingin peduli siapa pria di hati Daniela, ia tetap membawa Daniela pulang. Sesampainya di rumah, mereka pun saling mencangkul dengan penuh semangat, hingga tetangganya merasa terganggu dan menegurnya untuk diam. Daniela yang tak terima langsung keluar kamar dan menegur balik tetangganya itu. Ia juga mengatai tetangganya kalau dia adalah seorang jomblowati yang tak pernah pegang cangkul. Takut perdebatan menjadi panjang, Franco pun kembali membawa masuk Daniela. Keesokan harinya ada seorang pria kaya yang datang ke rumah Franco. Ternyata pria ini adalah pacar asli Daniela. Pria ini bernama Charlie. Di sini Charlie berkata kalau dia sangat merindukan Daniela dan ingin membawanya pulang. Tapi karena Franco yang sudah mencintai Daniela, ia pun berusaha menghalangi Daniela untuk pergi. Dan ia rela menukar semua harta miliknya dengan Daniela. Franco lalu mencoba berbicara empat mata dengan Daniela dan menanyakan keputusannya untuk tetap tinggal dengannya meskipun ia sudah tak punya uang. Tapi Daniela malah berkata kalau hidup bersama Franco dirinya merasa tidak bebas untuk pergi kapan saja. Sedangkan bersama Charlie dirinya bisa bebas pergi kemanapun dan kapanpun ia mau. Mendengar itu, Franco pun merelakan Daniela untuk pergi. Meskipun ia sangat mencintai Daniela, tetapi ia memilih menyimpan uangnya daripada menukarnya karena jawaban Daniela tadi. Setelah itu, Daniela pun bergegas pergi bersama Charlie. Beberapa hari kemudian, Daniela kembali lagi ke rumah Franco dengan semua barang yang pernah ia bawa dari sana. Ia merasa tidak bahagia bersama Charlie karena diperlakukan seperti mbak-mbak micet, dan ia memutuskan untuk hidup bersama Franco. Tapi sesampainya Daniela di depan pintu Franco, tidak sengaja ia mendengar suara-suara percangkulan bertenaga. Dan ketika pintu itu diketuk, ternyata itu adalah suara Franco dengan tetangganya kemarin. Tetangga ini pun meminta waktu kepada Daniela untuk menyelesaikan galian percangkulan mereka. Setelah itu, Franco pun mendatangi Daniela yang sudah menunggunya. Dan saat ini Daniela mengatakan bahwa dirinya juga mencintai Franco, meskipun nantinya Franco tidak memiliki uang lagi sampai bangkrut. Lalu di sini Franco pun berkata jujur kalau dirinya memang tidak pernah punya uang dan hanya hidup dari gajinya saja. Ia pun juga sebenarnya tak pernah memenangkan lotre apapun. Hal itu sengaja Franco lakukan agar dirinya bisa hidup bersama Daniela. Daniela yang mendengar kejujuran Franco langsung marah karena merasa sudah dipermainkan oleh Franco. Franco pun dengan pelan dan tenang merayu Daniela agar emosinya menurun dan tidak marah lagi. Dengan kelihayan Franco, Daniela pun bisa luluh dan mereka pun langsung memulai mencangkul-cangkul seperti biasa. Tak lama teman kantor Franco pun datang karena ia khawatir Franco tidak masuk kerja selama 2 minggu. Daniela yang melihat itu lalu menyuruh temannya masuk. Tapi ternyata teman yang lainnya sudah menunggu di bawah. Lalu mereka pun mengadakan pesta. Pada akhir film, kita diperlihatkan Franco dan Daniela yang hidup bahagia bersama.
dan itu menjadi scene penutup pada film ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.